Shalom saudara, senang dapat berjumpa kembali di tiap-tiap ibadah di tempat ini. Saudara, gereja ini terbentuk tentu sebelumnya ada sebuah kesepakatan. Ketika saya ajak orang-orang rapat, orang-orang yang mau bersama-sama melayani di tempat ini, saya meminta awal mulanya untuk keseriusannya, untuk komitmennya. Dan mereka menjawab, oke, kami serius. Nah, dari keseriusan inilah maka sidang jemaat ini dibuka. Gereja ini diresmikan dan ditabiskan oleh majelis daerah dan sinode. Tapi dengan berjalannya waktu, orang-orang yang sudah komitmen, ternyata ada yang suam-suam kuku, saudara. Tidak merasakan memiliki gereja ini. Kemudian saya kumpulkan kembali orang-orang dan saya tanya komitmennya yang awal-awal. Apa masih mau diteruskan atau tidak peribadatan ini? Karena apa, saudaraku yang terkasih? Karena mereka bukan berjanji dengan saya, bukan berjanji dengan gereja, tetapi telah berjanji kepada Bapa Yahweh, saudara. Karena apa, saudara? Hal ini memang merupakan kata yang mudah kita ucapkan, tetapi sangat sulit untuk kita praktekkan, saudara. Karena ketika kita memutuskan untuk kita berkomitmen, maka dengan segenap hati kita, dengan tenaga, dengan pikiran, dengan mungkin uang yang keluar, dan seluruh hidup itu akan menjadi taruhannya. Dan ini tidak mudah, saudara. Ini tidak mudah. Inilah yang terjadi dalam sebuah pelayanan, saudara. Untuk itu, hari ini yuk kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang akan saya beri judul ketaatan dari sebuah komitmen. Ketaatan dari sebuah komitmen. Kita buka Mazmur 37. Mazmur 37 ayat yang kelima. Di situ dikatakan apa? Serahkanlah jalanmu kepada Yahweh dan percayalah kepadanya, maka dia akan bertindak. Nah, saudaraku yang terkasih, saya ingin bertanya, apa sih komitmen itu, saudara? Apa itu komitmen? Ada yang tahu nggak komitmen itu apa? Apa? Perjanjian. Terus apa lagi? Kontrak. Percaya, mengikat, melekatkan, atau tekad yang kuat untuk sesuatu. Komitmen itu dibutuhkan dalam sebuah bidang, saudara. Apa saja? Kita harus komitmen itu di bidang apa aja? Yang pertama, saudara, dalam bidang pekerjaan. Orang yang berkomitmen dalam pekerjaan itu pasti akan menghasilkan hasil yang terbaik, saudara. Karena kalau saudara bekerja tidak ada komitmen, nggak ada hasil apa-apa, saudara. Kemudian yang kedua, dalam pelayanan. Pelayan Tuhan yang berkomitmen akan melayani itu dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, dengan tidak bermain-main, tidak hanya sekedar diberi tugas kemudian baru bertugas. Bukan begitu, saudara. Kemudian yang ketiga, saudara, kita harus komitmen di dalam pernikahan, saudara. Pasangan suami istri yang berkomitmen akan menjaga perkawinannya itu agar tetap langgeng, saudara. Karena dalam pernikahan itu salah satu bentuk supaya harmonis itu sebuah komitmen, saudara. Jadi apapun yang kita lakukan itu harus ada komitmen. Seorang suami mengikatkan atau melekatkan kepada istri, maka itu firman Tuhan katakan di dalam Matius 19 ayat yang ke-6. Di situ dikatakan apa? Sehingga mereka tidak lagi dua, tetapi satu daging, saudara. Karena yang satu sudah memutuskan untuk melekatkan kepada yang lain, sehingga bukan lagi dua tetapi satu, saudara. Itu sebabnya kenapa perceraian merupakan
saudara. Karena sesuatu yang sudah melekat dengan erat, kemudian kalau saudara coba untuk pisahkan kembali, sama seperti kira-kira seperti perangko kita tempelkan dengan erat itu di amplop saudara. Kemudian saudara akan buka kembali itu perangko, maka yang terjadi apa saudara? Itu perangko pasti atau amplopnya itu pasti akan sobek saudara. Karena yang sudah dipersatukan kemudian dipaksa dipisahkan akan tidak dapat seperti semula saudara. Nah, memiliki komitmen berarti memiliki sebuah tekad saudara. Orang yang mempunyai komitmen adalah orang yang sungguh-sungguh saudara. Orang yang tidak main-main. Itu sebabnya saya katakan sebuah komitmen itu adalah sebuah kata yang sangat berat saudara. Karena saudara harus sungguh-sungguh saudara. Jika saudara belum bisa berkomitmen, saudara jangan nikah, saudara jangan pelayanan saudara. Karena tidak main-main. Karena komitmen ini memerlukan sebuah pengorbanan saudara. Makanya zaman sekarang, kenapa banyak orang yang jarang sekali bisa berkomitmen saudara. Komitmen itu bukan untuk bertahan sampai akhir saudara. Komitmen itu untuk sungguh-sungguh kita lakukan saudara. Penting untuk kita mengerti bahwa komitmen kita itu harus lebih besar dari perasaan kita saudara. Itu yang saudara harus mengerti. Tuhan sangat menginginkan komitmen dari orang-orang yang bersedia mengikutinya saudara. Kalau saudara tidak komitmen mengikuti Tuhan Yesus, jangan ikut Tuhan. Yang pertama saudara, komitmen itu lebih dari sekedar keterlibatan saudara. Komitmen itu lebih dari sekedar keterlibatan saudara. Banyak orang mau melayani di gereja, tapi kalau ditunjuk, Tirta, kamu melayani ya? Oh mau Ibu Priscilla, kamu pengurus gereja ya? Sebagai seksi konsumsi atau majelis atau bendahara atau lain sebagainya. Biasanya orang lain, enggak saya nggak mau terlibat seperti itulah. Ini artinya apa saudara? Mau terlibat tetapi nggak mau berkomitmen saudara. Kemudian apa lagi? Orang senang usul ini, usul itu, Ibu Priscilla harus begini dong, untuk perkembangan gereja. Tetapi waktu diminta untuk merealisasikan usulnya, itu kemudian menolak, tidak dijalankan saudara. Ini juga hanya mau terlibat, tetapi nggak mau berkomitmen saudara. Kemudian apa lagi saudara? Lalu apa bedanya terlibat dengan berkomitmen saudara? Bedanya itu apa? Kalau terlibat mau ikut tapi di permukaannya saja saudara. Kalau ada resiko mundur. Hal ini terjadi di dalam pelayanan saya saudara. Ketika dulu kita mengadakan sebuah acara, kemudian terjadi sesuatu, sampai saya didatangi oleh 2 anggota yang ngakunya pemuda Pancasila saudara. Mereka mengeluarkan identitasnya begitu loh. Saya katakan, bapak-bapak, saya nggak kenal bapak loh. Saya nggak berurusan dengan bapak, jadi bapak nggak ikut campur, nggak boleh ikut campur. Kemudian saya yang saat itu persekutuan PDKK, yang saya notabene-nya saya perempuan sendiri, dikelilingi oleh bapak-bapak yang mengelilingi saya, itu saksinya Ibu April loh. Saya nggak ikut campur loh, saya nggak ikut campur loh, ini bukan urusan saya loh. Saya katakan, wow, saya dikelilingi oleh bapak-bapak percuma aja, nggak ada artinya. Saya pikir saya dikelilingi oleh bapak-bapak, saya aman di dalam pelayanan. Ternyata tidak saudara, cuci tangan semua saudara. Saya katakan, ini bukan urusan pribadi loh, ini urusan kepanitiaan loh. Kenapa cuci tangan? Tuh saksinya Pak David dan Ibu April. Bayangin saudara. Jadi terlibat itu hanya di permukaannya saja saudara. Tetapi apa berkomitmen itu saudara? Mau terlibat sampai sedalam-dalamnya, mau menanggung
resiko dari keterlibatannya itu, saudara. Itu komitmen saudara. Nah, Tuhan mau kita tidak hanya menjadi orang Kristen yang begitu-begitu saja, saudara. Tapi Tuhan mau kita itu untuk berkomitmen. Itu, saudara, yang Tuhan kehendaki. Berkomitmen di dalam gereja, saudara. Maju mundurnya sebuah gereja, jatuh bangunnya sebuah gereja adalah tanggung jawab kita semua, saudara. Amin, saudara. Amin. Kemudian yang kedua, saudara, Tuhan menginginkan orang-orang yang berkomitmen, saudara. Komitmen itu harus fokus, saudara. Komitmen itu harus fokus. Komitmen itu harus fokus. Kalau setengah-setengah itu namanya bukan komitmen, saudara. Seorang atlet yang berkomitmen, tentu seorang atlet ini akan berjuang fokus di lapangan. Kalau perlu itu mempertaruhkan nyawanya. Nah, orang Kristen pun harusnya demikian. Harus fokus kepada Tuhan, berani menyerahkan hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Dari tenaga, dari uang, dari egonya, dan lain sebagainya, saudara. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita dapat bertahan untuk tetap dalam sebuah komitmen, saudara? Dimulai kita ini berkomitmen kepada siapa, saudara? Kita pertama kali berkomitmen itu kepada Tuhan. Kemudian kepada siapa lagi? Kepada diri sendiri, saudara. Kemudian kepada siapa lagi? Kepada teman, kepada organisasi, saudara. Tetapi pada kenyataan yang terjadi, orang yang telah diberi kepercayaan belum mencapai waktu yang panjang, sudah tidak tahan mempertahankan komitmennya, saudara. Ini sangat disayangkan jika ada orang yang seperti ini, saudara. Karena banyak orang itu hanya pandai berbicara, tetapi praktek kerjanya itu tidak ada, saudara. Ini terjadi juga dalam sebuah pelayanan, saudara. Saya dulu pernah mau merekrut seorang pemuda. Wah, ini posturnya luar biasa nih. Saya, kamu kita bina ya? Oke, mau. Tetapi ketika kita bina, dia mundur, saudara. Dia nggak mau, saudara. Itu artinya nggak kuat, saudara. Nah, Mose dan bangsa Israel ketika Bapak Yahweh memberikan firman-Nya di dalam Keluaran 19 ayat 3-6, di mana Bapak Yahweh memberikan sebuah komitmen dengan bangsa Israel melalui Mose. Apa isi komitmen Bapak Yahweh kepada bangsa Israel, saudara? Saudara tahu nggak? Coba kita buka Keluaran 19 ayat 3-6. Di ayat 4-nya kita baca. Di situ dikatakan apa? Aku menopang kamu di atas sayap Raja Wali dan membawamu kepadaku. Jika kamu sungguh-sungguh mau mendengarkan suaraku dan memegang perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku atas segala bangsa. Sebab seluruh bumi ini milikku. Kemudian di ayat yang ke-6 dikatakan apa? Dan kamu akan menjadi imamat rajani bagiku dan bangsa yang kudus. Kemudian ketika Bapak Yahweh memberikan komitmen, memberikan perjanjiannya kepada bangsa Israel, kemudian bangsa Israel jawabnya apa? Disambut oleh bangsa Israel. Coba kita baca ayat yang ke-8-nya. Dan seluruh umat itu menjawab bersama-sama dan mengatakan, semua yang telah Yahweh nyatakan, kami akan melakukannya. Dan Mose pun menyampaikan jawaban umat itu kepada Yahweh. Jadi saudaraku yang terkasih, komitmen harus disepakati oleh kedua belah pihak. Artinya keduanya sepakat tanpa paksaan untuk membuat sebuah komitmen terhadap sesuatu, saudara. Dalam sebuah pernikahan, kita tidak bisa mengandalkan perasaan kita, saudara. Karena perasaan kita kan kadang hari ini moodnya baik, kemudian dalam 5 menit moodnya udah berantakan. Sering kan kita seperti itu. Tapi jika komitmen kita jelas, maka kita tidak peduli bagaimana perasaan kita seperti apa.
Yang sering terjadi, banyak yang kehilangan komitmen yang dulu sudah kita punyai, saudara. Ada sepasang suami istri bilang, aduh Priscilla, aku sudah lelah nih, aku udah gak punya perasaan apa-apa terhadap istri saya, maka itu lebih baik pernikahan saya bubar atau cerai. Apalagi saya sudah ada perasaan saya ini kepada orang lain. Bayangin saudara, ada orang yang jujur seperti itu saudara. Saya bisa jamin walaupun orang tersebut bercerai, kemudian dia menikah lagi dengan orang itu, saya jamin perasaan yang dia punya sekarang tetap nggak pernah ada di situ saudara. Karena perasaan juga bisa pergi saudara, bisa hilang saudara. Tapi jika kita komitmen saudara jelas, maka cinta saudara akan saudara dapatkan kembali, bahkan bisa dalam skala yang lebih besar saudara. Kalau saudara berani berkorban, tentu saudara sungguh-sungguh berkomitmen saudara. Kalau saya mengikuti perasaan saya tidak ingin jadi gembala saudara. Benar, swear, saya nggak ingin jadi gembala karena capek saudara. Jadi gembala, jadi seorang pelayan Tuhan itu selalu mendapat tudingan saudara. Begini salah, saya berpakaian begini salah, saya melangkahkan kaki ke sana salah. Pokoknya apa yang saya kerjakan itu salah. Saya bisa bayangkan kalau Tuhan Yesus punya perasaan seperti kita manusia, apa jadinya saudara? Saya tidak pernah melihat ada orang yang sehebat Tuhan Yesus saudara. Yesus datang ke dunia untuk apa saudara? Untuk menyelamatkan manusia. Tidak pernah mempunyai pikiran jahat. Tapi apa yang Yesus dapatkan saudara? Dia difitnah. Dan muridnya sendiri yang bersama dia selama 3,5 tahun bisa mengkhianatinya saudara. Tapi Tuhan Yesus masih bisa menunjukkan kasih-Nya ketika Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya saudara. Kalau Tuhan Yesus main perasaan, tentu Yesus itu ketika mau membasuh kaki murid-muridnya, Yesus akan lewatkan orang yang akan mengkhianati itu saudara. Lebih dari itu, kemudian apa? Yesus itu ditinggal oleh murid-muridnya. Ketika dia diadili, dia diolok-olok saudara, dia dirajam dan lain sebagainya saudara. Kemudian sampai Yesus mati di atas kayu salib saudara. Nah ini kenapa saya harus berkomitmen dalam melayani pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan contoh kepada kita saudara. Maka itu saudara komitmen bukan untuk sembarang orang saudara. Saya katakan sekali lagi, komitmen itu bukan untuk sembarang orang, tapi untuk orang-orang yang mau berkorban saudara. Kadang saya kagum melihat kesungguhan orang yang ketika bikin tato di tubuhnya saudara, sampai ditusuk-tusuk begitu. Bayangkan saudara, darahnya keluar, kemudian dibersihin lagi, ditusuk-tusuk lagi, begitu seterusnya saudara. Coba saudara pikirkan, saat ditato, kemudian di tengah-tengahnya kemudian merasa sakit, kemudian aduh stop deh, udah deh, aku nggak mau deh, jangan dilanjutkan lagi deh. Nah saudara bisa bayangkan apa yang terjadi itu. Misalnya baru bikin binatang, baru kepalanya, separuh kepalanya, kemudian sudah dibatalkan. Bagus nggak itu tatonya? Nggak bagus saudara. Dulu waktu saya ke dokter kulit saudara, ke dokter kecantikan, saya nggak tahu apa-apa. Kenapa saya mau merawat muka? Ya udah tiduran, nggak taunya apa, dokter itu ambil jarum, saya ditusuk-tusuk. Waduh, sakit banget. Katanya, aduh dokter sakit banget. Katanya mau cantik. Kalau mau cantik ya harus sakit dulu. Gitu loh saudara. Aduh saya kapok-kapok deh. Saat itu saya masih bodoh banget saudara.
Nah, sama halnya dengan pernikahan, saudara. Ketika terjadi pernikahan, itu harus komitmen, saudara. Orang-orang yang mempunyai komitmen adalah orang-orang yang mau menyelesaikan pekerjaannya, saudara. Bukan setengah-setengah. Jadi jangan cari orang yang tidak bisa komit, saudara, tapi cari orang yang bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik, saudara. Karena buat saya, orang-orang yang mempunyai komitmen itu adalah orang-orang yang setia, saudara. Orang-orang yang mempunyai iman sampai akhir, saudara. Coba kita buka 2 Timotius 4. 2 Timotius 4 ayat 5 sampai 7. Paulus sedang menasehati muridnya Timotius sebagai anak didiknya, supaya dia belajar dari gurunya, saudara. Di situ dikatakan apa? Di ayat 5. Namun engkau tenangkanlah pikiranmu dalam segala sesuatu. Jalanilah penderitaan, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, tunaikanlah tugas pelayananmu. Sebab diriku sudah dicurahkan dan saat kepergianku sudah tiba. Aku telah bertanding pertandingan yang baik. Aku telah mengakhiri perlombaan itu. Aku telah memelihara iman. Di situ dikatakan tenangkanlah pikiranmu dalam segala sesuatu. Artinya apa, saudara? Jangan terlalu banyak pakai perasaan. Jangan kalahkan komitmen itu dengan perasaan, saudara. Sabarlah, meskipun saudara harus menderita. Jangan sampai berhenti di tengah jalan, saudara. Ini nasihat Paulus kepada muridnya Timotius, saudara. Nah, orang-orang yang mempunyai komitmen adalah orang-orang yang mempunyai tujuan yang jelas, saudara. Saya seringkali menemukan orang-orang yang mempunyai potensi, tetapi sayangnya mereka ini tidak mempunyai sebuah komitmen, saudara. Mereka hanya pakai perasaan. Akibatnya tidak bisa menggali potensinya itu sampai maksimal, saudara. Jika saudara tidak mau komit dalam keberhasilan, sebetulnya saudara sedang komit pada kegagalan, saudara. Saya juga berterima kasih kepada saudara-saudara yang tetap setia untuk hadir tiap Sabat, tiap Minggu, sehingga saya bisa konsentrasi untuk hal pelayanan saudara. Ketika saudara komit dengan perkara kecil, maka layaklah diberikan perkara yang besar. Petrus suatu hari diberi kepercayaan dari Tuhan Yesus untuk mengembalakan domba-dombanya. Saat Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, "Petrus, gembalakanlah domba-domba." Kemudian Petrus jawabnya apa? "Ya, saya mau." Mungkin murid-murid yang lain akan bertanya, misalnya, "Pak Yohanes, gembalakan domba-domba." Nah, kemudian mungkin saudara-saudara ini, "Kenapa Pak Yohanes, Ibu Priscilla? Pak Yohanes kan sering bolong ibadahnya." Gitu loh. Ada yang seperti itu, saudara. Penting untuk saudara pelajari karena apa, saudara? Karena komit. Petrus sangat jelas untuk kita semua. Meskipun Petrus ini pernah menyangkal Tuhan Yesus, meskipun dia pernah menyangkal tidak kenal Tuhan Yesus, tetapi saudara paling tidak harus tahu Petrus ada di situ. Saat Tuhan Yesus ditangkap, Petrus ada di situ. Mana murid yang lain? Gitu loh, nggak ada, saudara. Ketika saya membutuhkan saudara, misalnya, saudara nggak ada di dekat saya, yang ada Pak Yohanes. Gitu loh, saudara. Ini hanya sampel. Nah, yang mudah-mudahan sih benar, Pak Yohanes. Petrus mengikuti kemana Tuhan Yesus pergi. Dia ingin tahu apa yang terjadi sesungguhnya dengan gurunya itu. Dan pada saat Yesus bangkit, para wanita dengar Yesus bangkit, kemudian kasih tahu murid-muridnya,
Kitab suci mencatat apa, saudara? Petrus berlari ke kuburan itu, mendapatkan kubur yang kosong, saudara. Yang lain mana? Nggak ada. Misalnya saya sedang kesusahan, Pak Yohanes datang, Ibu Priscilla kenapa? Gue doain ya, gitu loh kira-kira, saudara. Ya ini semua memperhatikan saya. Haleluya. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini, saudara? Komitmennya mengundang kepercayaan untuk diberikan perkara yang besar. Amen. Itu loh, saudara. Haleluya. Makanya Petrus mendapat kepercayaan dari Tuhan Yesus untuk mengembalakan domba-domba. Orang yang diberi kepercayaan oleh Tuhan kemudian melanggar aturan main, maka Tuhan akan memberi peringatan, saudara. Untuk itu, saudaraku yang terkasih, sebagai anak-anak Tuhan yang setia, peganglah komitmen, saudara, dengan motivasi yang benar di dalam melayani pekerjaan Tuhan, saudara. Gereja ini usianya baru mau masuk tahun ini, masuk yang keberapa? 16. Kalau persekutuan itu yang ke-16. Kalau gereja itu yang ke-6. Benar nggak yang ke-6? Tahun kemarin yang keberapa? Kemarin 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ke-6. Di usia ke-6 itu masih sudah dewasa apa masih balita, saudara? Masih balita. Seperti anaknya Pak Jeffrey yang perempuan itu kan masih kecil, belum bisa apa-apa, saudara. Sehingga ia seperti Yemima, masih mudah hancur, masih lunak. Kita omelin aja dia pasti udah gemeter, udah nangis. Gereja ini ibarat kita itu menanam sebuah pohon, saudara. Pertama yang ditanam apa? Biji. Kemudian kita rawat, kita siram, kita beri pupuk, baru kemudian bertumbuh tunas, kemudian membesar dan berbuah. Ini semua harus melalui proses dan harus menunggu dengan sabar, saudara. Nah, usia gereja 6 tahun bisanya hanya apa, saudara? Hanya merengek, hanya nangis jika ingin sesuatu, saudara, sehingga belum bisa melakukan apa-apa sebenarnya, saudara. Yang sekarang harus dilakukan adalah apa, saudara? Doa dan komitmen. Itu loh, saudara. Doa dan komitmen. Kemudian ya udah mengalir aja, saudara. Jadi pertumbuhan gereja pun jangan maunya instan, jangan maunya cepat-cepat berkembang. Karena usia baru 6 tahun itu belum nampak siapa jemaat-jemaat yang akan tinggal, saudara. Siapa jemaat-jemaat yang akan tercabut, saudara. Siapa jemaat-jemaat yang berpotensi, belum kelihatan. Walaupun udah ada yang kelihatan, tetapi buktinya di usia gereja yang ke-6 ini, buktinya ada yang keluar masuk, saudara. Bagi saya, ketika saya akan memberikan sebuah potensi kepada seseorang, nggak kuat. Belum apa-apa sudah nggak kuat, rohnya itu sudah nggak kuat, saudara. Ketika saya diberi kepercayaan oleh Bapak Yahweh untuk penggembalaan, saya jawab apa? Tuhan, rekan-rekan aku nggak ada yang mau. Tuh Pak David, contohnya, saksi satu-satunya Pak David. wah, perlu dilestarikan. Tuhan jawab apa? Aku tidak meminta mereka, Priscilla. Aku hanya minta kamu. Jaga. Maka itu saya pegang komitmen saya kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak memilih orang-orang, Tuhan memilih kamu, Priscilla. Amin. Kemudian yang ikut saya siapa? Pak David. Bayangin, Pak David. Ada beberapa, tetapi semuanya sudah tercabut. Coba kita buka Mazmur 105. Mazmur 105 ayat yang ke-8. Di situ dikatakan apa? Dia mengingat perjanjiannya untuk selamanya, firman yang telah dia berikan kepada ribuan generasi. Ini seharusnya membuat kita tenang sebagai anak Tuhan, karena Tuhan tidak akan pernah lupa akan janjinya, saudaraku yang terkasih. Amin, saudara. Amin. Dia Tuhan yang pegang komitmen,
Itu sebabnya dalam Tuhan kita itu mendapatkan ketenangan, saudara. Kita tidak perlu khawatir, saudara. Wajar manusia itu penuh khawatir, saya pun penuh khawatir. Tetapi jangan sampai berlebihan, saudara. Orang yang mempunyai komitmen adalah orang yang jelas tujuannya dan tidak tergoyahkan, saudara. Komitmen Tuhan pada kita itu sangat jelas. Yang jadi pertanyaan, saudara, bagaimana komitmen kita kepada Tuhan, saudara? Karena komitmen Bapak Yahweh itu jelas untuk kita. Kemudian dibalikin lagi, bagaimana komitmen kita kepada Tuhan? Ada yang menjawab, Priscilla, saya mah berkomitmen dengan Tuhan, sungguh-sungguh. Tapi saya tidak mau berkomitmen kepada gereja. Ada, saudara. Saya mau beritahu, saudara, itu sama saja ngomong gini, saudara. Saya bisa berkomitmen dengan kepalanya, tetapi saya tidak mau tahu tubuhnya. Gitu loh, saudara. Saya mau komitmen kepada kepalanya, tetapi saya tidak mau komitmen kepada tubuhnya. Jadi kita harus punya komitmen dengan kepalanya juga dengan tubuhnya. Gitu loh, saudara. Untuk itu, saudara, pekerjaan apapun, selama pekerjaan itu baik dan benar, lakukan dengan sungguh-sungguh. Seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Ketika saudara diberi kepercayaan untuk gereja ini, pelayanan sekecil apapun yang kita peroleh merupakan pemberian yang baik dari Bapak Yahweh, saudara. Coba kita buka Yakobus 1. Yakobus 1 ayat 17. Di situ dikatakan apa? Ketika kita bisa mempertanggungjawabkan tugas kecil, maka Tuhan pun sanggup mempercayakan tugas-tugas yang lebih besar lagi. Karenanya lakukanlah dengan segenap hati. Saya mengajak saudara-saudara sekalian yang ingin memajukan gereja ini, mari kita bergandengan tangan. Amin. Kita bersama-sama bertumbuh. Kita bersama-sama berakar di gereja ini. Anggap saja gereja ini rumah kita semua, saudara. Rumah kita sendiri. Sehingga walaupun tidak disuruh, sudah spontan mengerjakannya apa yang dianggap baik. Dan lakukanlah dengan hati, saudara. Dengan hati, saudara. Karena kalau saudara masih jalan-jalan ibadahnya, tuh ketawa, tuh ada yang ketawa. Kalau saudara masih jalan-jalan ibadahnya, maka saudara tidak akan pernah berakar, apalagi saudara bertumbuh. Pelayanan yang kita berikan kepada Tuhan bukan hanya membicarakan talenta, bukan hanya membicarakan khotbah yang bagus, atau mungkin lancar berkhotbah, atau lancar memainkan alat musik. Bukan itu, saudara. Yang terutama adalah komitmen dalam pelayanan, sehingga yang kita lakukan itu dengan segenap hati, seperti kita melakukannya kepada Tuhan, saudara. Orang-orang yang akan bertumbuh, orang-orang yang akan berkomitmen bersama-sama dalam pelayanan, tentu orang-orang yang tertanam di dalam gereja ini, saudara. Jadi tidak jalan-jalan, saudara. Itu loh, saudara. Coba kalau saudara jadi gembala, kemudian saya jalan-jalan, kemudian gembala saya tahu Priscilla jalan-jalan, tentu hatinya sedih, saudara. Saya pun demikian. Kalau saudara jalan ke sana, jalan ke sini, kan bantu, kan pelayanan. Aduh, saya sebagai gembala sedih. Bagaimana saudara akan tertanam? Bagaimana saya mau memberi kepercayaan kepada saudara? Enggak, saudara. Jadi kalau saudara mau tertanam di gereja ini, yuk kita sama-sama mengembangkan gereja ini. Saya mengajak saudara semua, ayo kita kembangkan gereja ini, saudara. Saudara tertanam di tempat ini sehingga kita bisa dipakai Tuhan dan kita bisa berbuah bersama-sama untuk pekerjaan Tuhan. Amin, saudara-saudara mau? Saudara mau? Jangan cuma amin doang, saudara. Karena kata amin itu berat juga loh, saudara. Amin, saudara. Amin. Sekian firman Tuhan.